IMC Podcast Corner balik lagi bareng saya Lini Diandra dan masih dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas, kali ini bersama dengan dokter beda ya. Kalau dokter soalnya D-nya gede, kalau dokter D-nya kecil. Dokter Arif Riyadi Arifin, spesialis paru konsultan. Halo dok. Halo. Dok, sekarang kita mau ngomongin tentang TB yang sempat turun pamornya gara-gara COVID. Ya kan? Iya. Padahal boleh dibilang lah turun lah. Iya, padahal sebenarnya kan kasusnya tetap banyak, cuman kan tertutup COVID gitu kan. Jadi akhir pamornya sempat turun. Padahal sebenarnya katanya Indonesia ini menempati posisi kedua ya dok ya. Jadi juara perak kita ya. Juara perak. Setelah India. Setelahnya ya. Oke. Berhasil menyalip kita. Berhasil menyalip dari China. Oke. Jadi sekarang ada di posisi 2 ternyata kasus TB di Indonesia. Jadi menarik sekali untuk kita bahas, terutama TB dan komplikasinya. Nah, ternyata komplikasinya juga kan banyak ya dok ya. Banyak komplikasinya. Oke. Jadi sekarang kita kasih tahu dulu nih sama sobat IMC nih. TB itu sebenarnya apa? Tuberkulosis itu apa dok? TB itu sebenarnya penyakit menular yang sudah sejak zaman dulu ada. Dia nggak pernah hilang betul gitu. Nah di Indonesia ini kita tuh memang sepertinya turun kasusnya ketika zaman COVID. Karena tadi dikatakan bahwa ketika COVID ya semua yang dilihatnya COVID. Ternyata tidak demikian. TB ini rupanya menjadi bom waktu. Setelah COVID turun, TB akhirnya melambung naik. Nah TB ini bisa menyerang siapapun. Jadi penularannya lewat sebenarnya sama kayak COVID gitu. Jadi nularnya lewat droplet ya. Kalau lewat droplet ya siapapun bisa kena. COVID nggak ada tempat semua kena. Ya sama TB pun siapapun bisa kena gitu. Terutama melalui droplet. Terus ada pada usia berapapun bisa kena. Walaupun risiko tertinggi pada anak ataupun pada usia geriatri, jadi atas 65 itu beresiko. Atau orang-orang dengan penyakit tertentu seperti sakit gula, kemudian lebih HIV, rentan ya dok ya? Ya HIV atau cancer itu lebih rentan untuk tertular. Atau kurang gizi bisa saja. Jadi asalnya pasti dari paru dulu masuknya, karena namanya droplet penularan berarti dari paru dulu. Nanti dari paru kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, bisa nggak berkembang. Tapi kalau misalnya berkembang, nanti bisa dari paru berkembang ke tempat lain bisa. Jadi TB itu tidak hanya mesti di paru, bisa di kelenjar, di leher, di mata, di kepala. Di mata juga ada dok? Ada. Kemudian di usus ada, namanya TB usus. Jadi bisa dimanapun dia gitu. Di tenggorok bisa, di telinga juga bisa, jadi bisa dimanapun dia bisa tumbuh. Ya, kalau spesifik di paru ya dok ya kita bahas sekarang nih, TB paru. Gejalanya apa aja dok? Gejalanya sih hampir semua penyakit respirasi pasti gejalanya batuk. Tapi batuknya memang khasnya cenderung di malam hari. Hanya malam aja? Cenderung. Bukan hanya malam, cenderung bahasanya. Jadi cenderung malam hari. Kemudian ada yang agak spesifik itu nafsu makan turun. Jadi nafsu makan turun, berat badan turun. Nah yang spesifik juga demamnya malam hari biasanya. Dan ada keringat malam. Nah itu yang agak spesifik. Nah kalau ada komplikasi baru muncul dengan batuk darah. Baru tambahan lainnya nanti ada sesek. Tapi yang spesifik tadi. Dan itu sekitar... Jadi kalau di Indonesia itu karena kita termasuk daerah yang banyak banyak penderitanya, maka batuk lebih dari 2-3 minggu tanpa sebab yang jelas. Batuk ini batuk kering, batuk berdahak? Enggak mesti. Oh enggak mesti juga, enggak spesifik ya dok ya? Walaupun lebih cenderung ada yang berdahak ya, tapi ada juga yang kering gitu. Makanya batuk lebih dari 2-3 minggu tanpa sebab yang jelas, setelah dapat pengobatan tapi tidak menimbulkan respon, maka patut dicurigai sebagai TB. Patut lo ya. Bukan artinya langsung karena mungkin ada batuk lain gitu ya dok ya. Langsung lu TB, enggak begitu juga gitu.